Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang Badar Karangkijang, saudaraku. Mungkin belum banyak di antara saudara kita itu yang tahu atau paham Badar Karangkijang. Dan kebetulan saudaraku, ini saya punya barangnya. Dan ini saudaraku, itu dulu saya dapat itu dari guru saya, saudaraku, ini dari Abah Mukhtar Amin. Dan kalau kita pahami saudaraku ya, kita lihat batunya ini warna coklat saudaraku. Namun setelah saya teliti itu sebagian saudaraku ya, dalam satu barang ini saudaraku ya, itu ternyata dua jenis badar saudaraku. Sangat bagus sekali. Karena apa? Karena dari satu barang ini saudaraku ya, itu ada dua jenis badar. Aslinya Badar Karangkijang itu warnanya coklat saudaraku. Ini kan ada warna pelusani saudaraku. Ini dulu saya dapat dari guru saya saudaraku, Abah Mukhtar Amin. Dan ini saudaraku ya, kalau ditanya Gus apakah itu dimaharkan, tidak saudaraku. Karena itu ya itu tadi amanah juga. Jadi ya mohon maaf saudaraku ya, tidak saya maharkan. Karena itu dari guru saya. Dan kalau tuahnya saudaraku ya, Badar Karangkijang itu bisa dipakai buat, bahasanya itu menyembuhkan luka saudaraku, atau orang terkena racun. Karena kalau zaman-zaman dahulu saudaraku ya, itu kan di era-era kerajaan itu perang seperti itu saudaraku ya, itu senjatanya itu kan dibubui racun saudaraku. Itu direndam sama air saudaraku, nanti airnya dipakai buat membasuh luka itu. Seperti itu. Dan kalau ditanya tuahnya, sangat bagus sekali saudaraku, yang setara tuahnya dengan rajanya Badar, rajanya besi atau Badar Pelusani, Badar Karangkijang ini saudaraku. Yang setara itu cuma Badar Karangkijang saudaraku, tuahnya yang hampir setara. Karena itu tadi Badar Pelusani itu sudah sering saya buatkan edukasinya. Itu ada di pakem keilmuan, ada juga di pakem keris pusaka saudaraku. Seperti itu. Yang jelas bagus saudaraku. Dan kalau ditanya, ini kan ada lapatnya saudaraku ya, benda bertuah dengan yang seperti ini saudaraku, itu era-eranya biasanya itu, kalau kata Abah Mukhtar Amin dulu ya, era kerajaan Demak saudaraku. Era kerajaan Demak saudaraku ini. Dan yang seperti ini saudaraku itu saya tidak punya banyak saudaraku. Kemarin itu memang ada sebagian yang saya unggah saudaraku, itu kan warnanya coklat polos saudaraku, tanpa ada yang Badar Karangkijang bahannya itu ada pelusaninya saudaraku. Ya rata-rata seperti itu saudaraku. Namun yang seperti ini saudaraku, saya itu selama jadi kolektor benda bertuah itu punya 3 saudaraku. Yang satu kemarin itu saya buat leontin saudaraku, saya jadikan leontin namun belum jadi. Dan yang satu ini saudaraku,
Kalau ini dari guru saya Kang Sayek, saudaraku. Untuk mendapatkan ini saya dulu itu berjuang lama, saudaraku, biar terlepas dari orangnya. Yang ini itu lama sekali, saudaraku, saya untuk mendapatkannya itu. Saya lobby, yaitu saya datangi terus meskipun itu guru saya, namun sepertinya waktu itu yaitu masih kepengen, saudaraku, dimiliki orangnya. Karena dulu kata beliaunya, guru saya itu dapatnya juga barang peninggalan, saudaraku. Dan ya alhamdulillah, saudaraku, akhirnya bisa saya dapat, saya mahari, saya bawa pulang, akhirnya saya koleksi. Dan itu, saudaraku, saya punya benda bertuah itu akhirnya bisa saya buat untuk edukasi, untuk memberikan wawasan buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham, saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu, saudaraku, untuk membuatkan edukasi. Kalau barang peninggalan, saudaraku, itu lebih susah. Susahnya di mana? Bendanya kan harus banyak, saudaraku. Beda edukasi kalau pusaka keris, saudaraku. Pusaka keris itu kalau dibuatkan edukasi kan cuma itu saja, saudaraku. Contoh keris brojol dari era Singosari, Majapahit, Demak, Tuban, Mataram, ya cuma era-eranya itu saja, saudaraku. Namun pusakanya itu kan ya namanya sama saja, saudaraku. Namun yang terkadang membedakan kan di pamor-pamor kerisnya itu, saudaraku. Itu bahasanya kita punya keris pusaka 100, itu kalau dibuatkan edukasi itu bisa sampai 500 video, saudaraku, atau 500 edukasi. Namun kalau benda bertuah, saudaraku, ya kalau barang peninggalan, kalau edukasinya seumpamanya videonya 1000, ya harus 1000 itu, saudaraku. Seperti itu. Makanya dari kemarin itu sebenarnya saya sering mengeluarkan Badar Biselonata kan ya di situ, saudaraku. Sebenarnya lebih gampang, saudaraku. Edukasinya gampangnya kan ya cuma kita bahasanya yang belum kita buatkan edukasi, ya kita sampaikan seperti itu pengetahuan yang pernah kita pelajari, saudaraku. Jadi lebih mudah seperti itu. Dan kalau ada di antara saudaraku punya Badar Karanggijang, disimpan baik-baik, saudaraku. Barangnya langka. Badarnya warnanya coklat, saudaraku. Dan itu juga dulu bagian untuk membuat pusaka keris, saudaraku. Makanya keris pusaka itu kan ada yang warnanya keabu-abuan itu, saudaraku. Jadi kecoklat-coklatan itu seperti aulayan kalau atau itu, saudaraku, abu. Seperti itu. Dan Badar Pulau Sani sendiri itu dulunya juga dipakai buat itu, saudaraku, karena Syekh Jangkung juga itu punya pusaka keris jangkung itu terbuat dari Pulau Sani, saudaraku. Makanya Badar-Badar Karanggijang, Pulau Sani itu istimewa dan langka sekali, saudaraku, langka. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau ditanya tuanya tahapannya sampai mana, Gus? Tergantung kualitas barang peninggalan, saudaraku. Namun rata-rata itu kalau Badar Karanggijang yang barang peninggalan setara sama Pulau Sani, saudaraku. Bagus sekali sebenarnya, bagus. Seperti itu. Beda sama benda-benda bertuah yang bahasanya banyak beredaran kalau sekarang ini, saudaraku. Apalagi kalau bahasanya kan wadahnya bagus seperti ini, saudaraku. Itu
kalau dilipat gandakan bahasanya itu barang peninggalan seperti ini saudaraku ya, itu dilipat gandakan lagi sama orang yang memang benar pakarnya, yang mampu dalam bidang ilmu hikmah saudaraku, itu bagus sekali saudaraku. Kalau dipakai buat andalan atau ageman itu bahasanya diselang saudaraku ya, 1 lawan 1 itu langsung saudaraku, berani, atau bahasanya bisa dibuktikan langsung, benda bertuahnya juga langsung takjirib saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, edukasi tentang Badar Karangkijang, karena kemarin juga ada yang request kepengen dibuatkan edukasi tentang Badar Karangkijang. Sebenarnya jenis badar itu ada yang badar katup saudaraku, itu bagus sekali. Namun kalau badar katup itu hitam saudaraku, warnanya hitam legam, hampir menyerupai badar besi empu saudaraku. Dan badar besi empu itu juga warnanya beda-beda saudaraku. Ada bahannya yang ada kandungannya pulosani, ada juga yang karangkijang. Karena apa? Karena ya itu tadi saudaraku, dari peninggalan atau petelasan empu dulunya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.